Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia dan Singapura setiap hari tiba di Pelabuhan Internasional Batam Center. Mereka kini menjalani karantina untuk mencegah penularan COVID-19. Pelabuhan Internasional Batam Center menjadi salah satu pintu masuk yang disiapkan oleh pemerintah pusat bagi para pekerja migran Indonesia atau PMI yang berasal dari Malaysia dan Singapura. Untuk kedatangan para PMI biasanya pada sore hari. Sementara untuk pagi hari masih sepi dan belum banyak aktivitas yang ada di pelabuhan. Setiap hari ada 2 hingga 3 kapal yang berasal dari Malaysia atau Singapura yang membawa para pekerja migran Indonesia atau PMI yang tiba di Batam. Dalam sehari ada ratusan PMI yang datang melalui pelabuhan ini. Petugas gabungan Satgas COVID-19 juga disiapkan untuk mengantisipasi kedatangan para PMI. Tim Satgas COVID-19 Kepulauan Riau resmi mengaktifkan kembali asrama haji Batam sebagai lokasi karantina bagi pekerja migran Indonesia. Tepatnya mereka yang baru kembali dari Malaysia dan Singapura. Pemirsa, lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan ketat dan pencegahan COVID-19 pada saat pekerja migran Indonesia atau PMI tiba di Kota Batam? Untuk mengetahuinya kami telah terhubung bersama dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Selamat siang Pak Rudi, salam sehat Pak. Siang Mbak, salam sehat selalu buat kita semua. Baik, Pak Rudi, ini berdasarkan data dari tim gugus tugas kepulangan PMI, jumlah PMI yang ada saat ini di Batam sekitar 1.996 orang. Nah, sebetulnya bagaimana prosedur penanganannya, Pak Rudi? Saya kira khusus PMI ini sudah ada kebijakan dari pusat, bagaimana kita daerah untuk menangani. Khusus Kota Batam, PMI kita ada dari sumber 2 negara, satu dari Singapura dan satu lagi dari Malaysia. Memang jumlah terbesarnya dari Malaysia, sehingga ada 2 pelabuhan di Kota Batam yang ditunjuk untuk pemulangan PMI sendiri. Satu di Harbor B, khusus yang dari Singapura, yang kedua Batam Center itu khusus dari Malaysia, yaitu Johor sendiri. Setiap hari ada saja kepulangan Kota Batam, tentu ada tim yang menangani, khususnya dari Angkatan Darat, yaitu Pak Dandan ditunjuk sebagai Kasat Gasnya dan Dandinya sebagai perwakilan di Kota Batam. Kita sudah ikut membantu bagaimana pemulangan PMI dari Malaysia ke Kota Batam, salah satunya mengikuti prosedur daripada aturan pusat sendiri. Kita sudah juga menyiapkan tempat-tempat untuk penampungan agar mereka bisa diisolasi sesuai dengan aturan karantina itu sendiri. Iya. Setiap hari ada saja yang masuk dan ada juga yang keluar, dan ada juga hampir sekian puluhan persen itu terkena COVID dari Malaysia. Baik. Iya, terkait tempat penampungan selain asrama haji Batam yang diaktifkan kembali, lokasi mana saja Pak yang dijadikan tempat karantina untuk PMI? Ya, awalnya kita sudah menyiapkan rusun sebetulnya. Rusun posisinya memang agak jauh, terletak di Sagulung dan rumah sakit RSKI milik TNI yang ada di Galang sendiri. Tapi dalam waktu dekat kemarin, karena ini agak sulit kalau jauh tempat mengantar para PMI, maka kita siapkan di asrama haji milik BG Batam sendiri. Hari ini sebagian besar kita karantinakan di asrama haji, dan kalau mereka sakit kita antarnya ke rumah sakit Galang. Ya, baik. Pak Rudi, ini ada informasi sekitar 354 orang di antara PMI ini positif COVID-19. Lalu bagaimana kondisinya saat ini dan upaya tracing yang sudah dilakukan? Kalau itu mungkin data yang kemarin Mbak ya, beberapa hari lalu ya. Update-nya saat ini bagaimana Pak? Itu data COVID yang lalu, beberapa hari lalu. Tapi terkini hari ini lebih kurang 247 orang. Baik. Karena tiap hari ada keluar masuk. Ya. 247 orang saat ini update-nya, bagaimana kondisinya Pak? 247 ya? Ya, 247 orang, update kondisi dan juga upaya tracing yang sudah dilakukan Pak Rudi. Ya, kita juga punya rumah sakit banyak, semua kita bersatu di bawah mungkin pemerintah daerah ya, penanganannya ya. Tapi pengamanannya segala macam ada di TNI dan Polri.
sesuai dengan aturan dengan dari kemarin 10 hari bisa pindah 6 hari, semua kita jalankan. Jadi memang salah satunya untuk menyembuhkan mereka tidak hanya diisolasi saja. Ya. 4 hari lalu Pak Mendagri Kota Batam mengarahkan kita tentang penanganan PMI ini sendiri, dan kita coba berusaha, mungkin karena anggarannya juga terbatas, kita berusaha bagaimana mereka diberikan salah satu tidak hanya untuk konsumsi makanannya saja, kalau 1 hari 3 kali mungkin karena namanya orang dikurung juga punya stres juga, maka kita tampung di asrama haji bagaimana mereka lebih bisa bebas di lingkungan asrama haji, tidak hanya dalam ruangan, dan mereka bisa bergerak, olahraga dan lain-lain. Dan ini pernah saya lakukan pada tahun yang lalu. Tahun lalu kita masukkan semua di asrama haji dan kita mengundang untuk mereka berolahraga, guru-guru senam dan lainnya. Alhamdulillah, tak sampai seminggu 10 hari mereka sudah sembuh kembali. Baik, selain masalah anggaran yang tadi Anda sampaikan, apalagi Pak kendala di lapangan yang ditemui dalam penanganan untuk karantina PMI yang baru tiba? Saya kira anggaran ini memang dibantu perusahaan. Tapi untuk asrama haji, rusun yang kita siapkan kan mereka butuh air juga, butuh listrik juga, butuh kegiatan lain juga. Ini kita dari daerah yang bantu siapin, Mbak. Kenapa? Karena kita ingin, karena mereka juga warga negara kita pulang ke Indonesia, ya kita bantu semampu mungkin dari pemerintah daerah. Karena kalau lama mereka tidak sembuh, kemarin baru kita lapor ke Pak Mendagri, itu datanya dimasukkan ke data daerah. Data daerah ya data kami, termasuk Kota Batam, berarti jumlah COVID Batam itulah dia kira-kira. Kalau ini berjalan terus, maka Batam bisa level 4 kembali nanti. Ya. Tapi kita sudah lapor Mendagri, kita minta ini dikhususkan datanya. Karena hari ini Batam sendiri sudah 0 kena COVID, sudah hampir sebulan yang lalu, 2 bulan lalu. Ya. Kena satu sembuh, tapi hari ini sudah 0. Maka kita berharap PMI yang masuk bisa cepat sembuh juga. Sehingga, maaf kalau orang luar tahunya PMI masuk itu adalah COVID-nya Kota Batam. Padahal tidak. Maka kita ingin bagaimana mereka masuk cepat sembuh, maka semua yang menjadi saran daripada dokter dan ahli pakar COVID kita laksanakan, Pak. Baik. Untuk protokol kesehatan mencegah varian Omikron juga yang dilakukan saat ini seperti apa? Ya, saya kira paling penting hari ini bagaimana yang positif ini meskipun dia tidak ada gejala ya kita tampungkan satu tempat, ya isolasi satu tempat, Mbak, tidak keluar. Kedua, mereka kita wajibkan untuk memakai masker. Karena masker ini jadi sangat penting hari ini, sehingga mereka yang sakit pun tidak akan menjalar ke orang lain. Kedua, tentu bagaimana penyembuhannya itu. Tidak hanya dari dokter, tapi dari diri sendiri. Diri sendiri itulah kita ajak mereka untuk berolahraga. Tidak boleh hanya diam dalam ruangan saja, karena di asrama haji posisinya betul-betul di tengah lapangan yang cukup sinar matahari. Sehingga biasanya kena 7 hari, 8 hari mereka sembuh sendiri, Pak. Dan ini akan kita upayakan terus sampai selesai pemulangan PMI dari Malaysia dan Singapura. Baik. Pak Rudi, masih ada sekitar 7.000 PMI lagi dari Malaysia yang dijadwalkan pulang ke Indonesia melalui Batam. Lalu bagaimana antisipasinya bukan hanya soal protokol kesehatan tetapi juga infrastruktur di sana? Ya, saya kira kami punya rumah rusun yang banyak bisa menangani itu. Tapi intinya sebetulnya untuk penampungan sudah cukup, Mbak. Karena sesuai dengan edaran dari Menteri Dalam Negeri, yang orang asing masuk ke Indonesia ditahan misalnya kalau masih tidak berubah 10 jadi 7 hari, artinya akumulasi 7 hari itulah yang harus kita tampung. Setelah 7 hari mereka sehat boleh keluar. Yang kedua, mereka yang sakit kita berharap seminggu sampai 10 hari harus sembuh dia. Sehingga akumulasi juga 10 hari. 10 hari tinggal kita hitung, kalau suatu hari misalnya masuk 100 orang, yang kena 20 orang, maka 20 dikali 10 maka ada 140 orang yang kena COVID, Mbak. Intinya kita ingin akumulasi ini tidak boleh bertambah harinya, sehingga pengeluaran dari isolasi kami lebih cepat. Maka kita berharap yang kena COVID yang tanpa gejala ini bisa cepat sembuh. Untuk cepat sembuh itulah kita berikan imun-imun baik makan dan segala macam supaya mereka cepat sembuh, Mbak. Baik, protokol kesehatan ketat dan juga infrastruktur karantina terpusat yang sudah disiapkan di Batam. Terima kasih Wali Kota Batam Muhammad Rudi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat.